Dari SBY mungkin kalau tadi kita sudah menyampaikan bahwa milih Pak Halim itu nggak butuh banyak akal sehat, cuma bukan naluri. Sekarang sudah terjawab bahwa secara akal sehat pun bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Kawan-kawan mungkin ingin mempertajam apa yang sudah disampaikan oleh Pak Halim. Silakan monggo. Dari Mbak Ridwan tadi tentang hak dasar kita sebagai warga negara, yaitu kesehatan dan juga kemiskinan. Sebenarnya saat ini sudah disampaikan oleh Pak Halim. Matur nuwun, Barik. Ini sudah kesekian kalinya kita diskusi tentang hak dasar rakyat, pendidikan dan kesehatan, dan dirasa belum ada perkembangan yang signifikan. Ya kalaupun ada, sangat kecil perbaikan-perbaikan itu. Nah, di dalam pendidikan ini kita semuanya tahu kemenangan sudah terbagi hari ini, di mana pemerintah kabupaten hanya SMP ke bawah, SMP, SD, TK, PAUD itu urusannya kabupaten. Maka yang bisa kita atur itu nanti SMP ke bawah. Nah, karena sampai hari ini pemerintah pusat itu belum secara tegas menyatakan wajib belajar itu 12 tahun. Saya mendengar wajib belajar 12 tahun itu hanya dari Mbak Puan Maharani. Tetapi kewajiban 12 tahun itu tidak diikuti dengan tersedianya fasilitas dan pembebasan secara memadai. Kalau yang SMP kan sudah secara eksplisit itu memang digratiskan SMP, SD, karena memang wajar 9 tahun itu sudah menjadi konsensus nasional dan keputusan pemerintah. Lah kok iso ono sing bayar sithik-sithik itu di luar standar kurikulum, sehingga sekolahan masih berani untuk menagih, sekalipun ketika kita urus, kita usut ya itu bisa dibatalkan. Jadi kita semuanya tahu, dan saya kira yang hadir ini adalah para pengamat pendidikan yang sudah mencatat beberapa kasus pendidikan seperti Mbak Ri tadi, bahwa masih ada tambahan-tambahan muatan lokal yang itu tidak diwajibkan oleh kurikulum. Misalnya harus ada tambahan les tertentu yang ya jelas ada les itu sekolahan tidak punya anggaran untuk itu, sehingga Dewan atau komite sekolah, komite madrasah bersepakat untuk menambah jam yang kemudian ada tarian. Di beberapa SMP itu terjadi. Kalau soal piknik ke Bali itu sudah kita nyatakan tidak wajib. Orang melu rapopo, tapi rapi enak ya melu. Selalu begitu. Pojokan kukur-kukur. Nah, itu saya secara tegas ora wajib. Ora wajib. Tetapi wali murid itu kasihan sama anaknya, mosok anakku rame yang lain. Nah, sehingga ini menjadi lingkaran setan yang mana ujung pangkalnya itu tidak jelas. Itu ujungnya pangkalnya itu. Saya sepakat dan komitmen, Mbak, catat ini terhadap keringanan sampai pembebasan SMP dan MTS di Kabupaten Bantul, tetapi saya belum berani komitmen kalau sampai di tingkat SNH, karena itu kewenangannya provinsi. Tetapi komitmen saya
kasus-kasus seperti ini harus bisa difasilitasi oleh pemerintah kabupaten, karena semua muara atas masalah itu pertama kali mesti kabupaten. Nah, dan itu sudah berkali-kali saya lakukan, di mana saya harus minta bantuan Basnas, ya, yang dilalah ketuanya itu Pak Kiai Gaman Duri, yang pengurus-pengurusnya ada Pak Sahroidi Jamil, Pak orang-orang beragama kabeh, Pak Sopo dari Muhammadiyah, Pak Saidani. Ya, saya nyatakan bahwa karena mereka itu kiai-kiai, ya saya dari tolabul ilmi faridotun. Bulan ilmu itu wajib. Ya, jadi wajib sampean sebagai kiai-kiai dan ustadz bertanggung jawab. Ini loh, ada yang tidak kuat dari sekolah. Artinya insya Allah semuanya terbayar, yang saya advokasi itu semuanya terbayar. Tetapi kan itu kita selesaikan sendiri, tidak lewat provinsi. Nah, harapannya ke depan harus ada koordinasi antara pemerintah kabupaten dengan provinsi. Kalau bisa saat ini itu tingkat SMA juga gratis kayak SMP. Nah, tetapi memang ada sekolah-sekolah khusus, sekolah-sekolah berbiaya mahal yang itu pemerintah tidak bisa memaksa, karena seluruh orang tua yang mendaftarkan anaknya itu sudah menandatangani pernyataan kesediaan untuk membayar berapapun yang ada di situ. Sekolah-sekolah unggulan yang banyak di DIY termasuk di kabupaten itu tidak mungkin diintervensi oleh pemerintah. Harus sekian bayarnya maksimal, nggak bisa. Kita akan kalah di MK itu. Ya, kita memang sengaja membuat alasan, kita memang sengaja membuat sekolah unggulan ini untuk orang-orang khusus. Yang tidak mau yang nggak usah sekolah di sini. Itu terjadi. Kemudian soal kesehatan, dalam program unggulan kami itu sudah saya nyatakan kita akan menuntaskan coverage 100% penduduk Bantul. Tentu saja yang kaya harus iuran, membayar polis asuransi BPJS. Yang tidak mampu membayar, ya berhak atas bantuan iuran PBI, penerima bantuan iuran, baik dari pusat, pusat kurang dari APBD. Tetapi ini memang belum tuntas semuanya. Jadi seluruh warga Bantul itu pada akhirnya wajib hukumnya punya jaminan kesehatan. Wajib itu artinya kalau dia tidak bisa diwajibkan, kewajiban itu kembali ke pemerintah untuk memenuhi itu, bayari pemerintah. Karena saya meyakini sampai hari ini, saya meyakini ketika saya membaca undang-undang dasar, ya, pendidikan dan kesehatan itu hak dasar rakyat, harus dipenuhi oleh negara, oleh pemerintah. Pendidikan kesehatan. 220 posisi sekarang ini sudah ter-PHK dan itu pun juga belum selesai kasusnya di Disnaker Bantul dan di Disnaker Provinsi juga belum selesai. Harapan kami kemungkinan nanti ini kalau sampai kasus ini sampai panjang sampai ke PHI juga, harapan kami Bapak nanti untuk kedepannya bisa terpilih untuk menjadi Bupati Bantul, agar untuk kami kaum buruh khususnya di Bantul agar lebih diperhatikan lagi, dan untuk lowongan pekerjaan juga mohon untuk diprioritaskan. Sama satu lagi Pak, saya mau menambahkan masalah pupuk Pak, ya, pupuk dikarenakan pupuk itu sulitnya setengah mati. Untuk kartu tani sudah turun Pak, tapi kenyataannya untuk pencairannya tidak bisa dikarenakan kuotanya sudah penuh. Sementara itu dulu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Mas Agus, masalah karisma ini berpotensi
terus ada di Kabupaten Bantul kalau hubungan industrial di Bantul ini tidak ditata sejak awal. Apalagi Bantul telah dan akan terus berkembang menjadi pusat kawasan industri daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ke depan memang ini perlu kepala dinas tenaga kerja yang handal, yang lincah, yang mumpuni, bisa menjadi faktor yang mengatasi masalah dalam tripartit antara pengusaha, buruh dan pemerintah. Nah, dan ini kasus semacam ini di Bantul ini potensial, tidak di Sleman, tidak di kota, tapi di Bantul, karena Bantul ini pusatnya industri. Maka bagaimana nanti serikat-serikat buruh ini bisa duduk bersama ya, dengan pemerintah, bagaimana cara kita mengatur hubungan industrial yang adil, yang bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan seperti hari ini. Itu. Yang kedua tentang pupuk. Sampai hari ini saya belum pernah mendapatkan penjelasan resmi. Tetapi kita lihat fakta di lapangan. Memang penggunaan pupuk kimiawi dan pestisida itu ditengarai berlebihan. Nah, barangkali pemerintah pusat, karena urusan pupuk itu berada di Kementerian Pertanian, penetapan kuotanya itu di Kementerian Pertanian, distribusinya yang ngatur juga pusat, bukan daerah, maka kita hanya bisa menduga-duga, jangan-jangan ya, kementerian atau pemerintahan Pak Jokowi ingin melakukan penggantian dari pupuk kimia ke pupuk organik, atau pupuk organik semakin ditingkatkan porsinya, pupuk kimia semakin ditekan, sehingga terjadi keseimbangan baru. Tetapi tradisi bertani kita tidak seperti itu, apalagi suplai atau ketersediaan pupuk organik di Bantul itu masih jauh dari mencukupi, karena tidak ada peternakan yang besar di Bantul ini. Nah, barangkali ke depan itu ada format baru pemerintah pusat untuk memberikan substitusi atau penggantian pupuk anorganik menuju organik, karena tingkat tingkat kesehatan lahan kita terus menerus menurun. Nah, baiklah, ini menjadi salah satu PR, karena saya mendengar ini menerima aspirasi semacam ini di banyak tempat di Bantul ini, sehingga ini juga menjadi perhatian bagi kita semuanya untuk mengatasi problem pupuk, tidak hanya di Bantul saya kira, tapi ini nasional. Teman-teman kita yang ada di Sleman juga menghadapi hal yang sama. Itu Mas Agus ya. Terus terang masalah pupuk ini saya belum memperoleh keterangan yang memadai dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, karena sifat distribusi pupuk itu masih sentralistik, tata niaganya diatur dari pusat. Betul Mas Agus. Yang pangapunten soal pupuk ini saya belum bisa memberikan jawaban yang memadai. Oke. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.
Kami relawan Handar Beni Bantul menyatakan mendukung dan siap memenangkan Bapak Abdul Halim Muslih dan Joko Purnomo sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bantul. Halim Joko, Halim Joko, Halim Joko. Terima kasih kawan-kawan. Mulai masuk kembali. Terus kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Latif ya Khabir ya Sami wa Basir ya Mughni ya Khaliq ya Allah, kita yang berkumpul umat ini mendukung sepenuhnya Bapak Halim Abdul Halim Muslih dan Bapak Joko Purnomo menjadi Bupati dan Kabupaten Bantul. Ya Allah, berilah kemudahan, berilah kesulitan, Mbak Ina Banyuwangi, Lurah Desa Kironggo, antar waktu penyamuk ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Handar Beni Bantul malam ini kita menyatakan dukungan dan juga siap memenangkan pasangan nomor 1 di Pilkada Kabupaten Bantul tahun 2020 ini, Bapak Abdul Halim Muslih dan Bapak Joko Purnomo, dengan wadah Handar Beni Bantul, dengan artian bahwa Handar Beni itu memiliki Bantul. Jadi malam ini yang tergabung, teman-teman yang tergabung atau yang hadir pada malam hari ini adalah mereka yang memiliki rasa memiliki terhadap Kabupaten Bantul terkait dengan program-program dan visi-misi yang disampaikan oleh Bapak Halim. Itu adalah sesuai dengan harapan kita atau sesuai dengan angan-angan kita, teman-teman Handar Beni Bantul. Dengan ini saya selaku Ketua Handar Beni Bantul menyatakan bahwa Halim Joko Gani